Ya, jadi kalau kalau Dinda sendiri ya itu gitu. Kita harus ngelihat ke depannya, kita harus lihat jangka panjang, kita harus bisa memilih yang mana yang merugikan, yang mana yang tidak merugikan. Jadi ya lebih baik ke situ untuk ya, investasilah sedini mungkin gitu. Dan kalau bisa sih ke Betul, properti karena sangat-sangat low riskan. Bahkan yang Dinda rasakan betul. sekarang juga memang kerasa gitu. Semakin lama ya semakin menguntungkan bukan malah merugikan gitu. Iya, kalau kata Iya, Mas, iya. properti itu harganya pasti selalu naik, nggak mungkin turun ya Pak ya? Betul, betul, betul. Paling nggak bertahan gitu. Ya itu di Indonesia. Kalau di Amerika, di Australia itu properti bisa turun sampai 40%, sampai 60%, seperti itu. Karena tanah mereka luas. Ya kan? Orangnya sedikit. Kalau kita tanahnya dikit, orangnya begitu banyak. Jadi diperebutkan 270 juta jiwa. Sampai Benar. tahun 2030, kita masih kekurangan 21 juta rumah loh. Nah, makanya ada program pemerintah 1 juta rumah per tahun tuh. Nah, itu kita sebagai developer juga wajib memenuhi ini terus. Kita bangun terus supaya nanti manusia Indonesia ini bisa punya rumah. Kalau enggak, mereka tinggal di mana? Gitu. Tapi khususnya rumah murah loh. Iya, Ya. betul. Nah, cuman tadi saya mau kasih arahan juga untuk yang investasi tentunya melihat kemampuan kita. Ya, melihat penghasilan kita ini cukup enggak. Tentunya tadi kan saya bilang ada titik keseimbangan ya. Ada orang-orang yang kena goncang nih, dengan ekonomi ini goncang lah. Ya, ada yang di PHK, ya kita turut prihatin lah. Ya, ada yang dipotong gajinya, ya. Iya. Nah itu memang saya tidak terlalu sarankan investasi properti karena nanti ke depannya itu kan ada volatility, jadi nggak ada ketidakpastian gitu kan. Untuk Iya. mereka ini ya memang harus dipertimbangkan. Tapi yang tadi saya bilang, selain itu ekonomi kita ini sebenarnya ada orang-orang kaya baru, ada orang-orang yang sebenarnya volatility-nya ke depan ini, kesuksesan, ketidakpastiannya itu bisa lebih di apa lebih pasti gitu ke depannya. Jadi kayak misalnya tadi saya bilang ya, saya jual itu mesin potong rambut buat anak saya, kan saya beli mesin potong rambut itu lakunya kalau nggak salah 20.000 loh. Ada 20.000 mesin mesin potong rambut tuh yang cet gitu Oh, tuh, yang 20 itu ribu Pak. laku. Iya laku banget itu 20.000 semua. Kalau orang yang beliau. kalau Suci sama Dinda lihat di itu ya Tokped apa di mana, itu laku Ya. laris pesat loh. Ya karena semua orang malas potong rambut. Iya, betul. Nah, terus Nah, tempat tips-tips tips-tips nah, kita berinvestasi di saat kita nah, dengan keuangan yang beda-beda nih. iya. Jadi bagi mereka yang lagi mendapatkan keuntungan nih di masa pandemi, ya, lagi melihat kepastiannya itu, wah ini gue aman deh di pandemi ini, gue aman lah, lewat lah, karena gue lagi naik daun nih bisnisnya, lagi laku nih, ya, atau at least sama nih, ya, stabil, ya, kayak makanan yang apa, yang itu kan stabil ya, kayak makanan beras, nasi, ya, Bahan pokok ya Pak. agrobisnis. Itu kan stabil. Nah, itu mereka itu ya disarankan harus investasi. Kenapa? Karena waktunya ini nih, ini properti yang tadi saya bilang lagi tertahan. Lagi tertahan nih karena besi naik. Ini ya, apa kemarin kita pipa-pipa itu ya, itu pada naik harganya loh. Tapi tetap kita developer tuh jadi ambil untungnya tuh tipis. Jadi harusnya kan developer untungnya segini. Gara-gara harga udah pada naik, untungnya segini nih. Untungnya segini, tipis. Yang penting kita udah nggak mikirin untung gede. Kita yang penting bisa berputar aja, bisa laku. Untung tipis. Yes. Tapi nanti kalau misalnya pandemi ini udah hilang, ya, saya percaya deh suatu saat ini kan puluhan ribu ya, kita sangat inilah nanti bisa langsung seketika set hilang karena udah herd immunity. Kayak di luar negeri itu seperti itu, bisa langsung set hilang gitu loh. Ya, bukan hilang maksudnya habis hilang gitu, enggak, tapi menurun. Beritanya juga udah enggak se ekstrim lagi gitu.
Ya Yes. udah seperti biasa gitu. Kembali normal. Nah, itu nanti kembali normal, harga properti itu akan langsung shoot begitu. Karena yang tadi kondisi tertahan itu. Nah, makanya kenapa dulu ya saya ada beberapa properti, saya ingat lagi flashback. Oh iya, saya belinya waktu itu tuh di masa-masa sulit. Yang mungkin harganya sekarang jadi berkali-kali lipat gitu ya Pak ya? Betul. Jadi masih sekarang ini kan Kota Podomoro udah setahun ya, udah 2.200 yang laku ya. Nah, itu tetap kita ada kenaikan loh, tapi kenaikannya tipis bener gitu. Kalau misalnya pandemi ini udah hilang ya, terus juga nanti stasiunnya udah jadi, jalanannya udah jadi, wah itu langsung ngacir itu. Ngacir, investasi rumahnya itu bakal kenceng sekali deh. Menjamin banget ya. Rupiah nanti 5 tahun lagi 10 tahun lagi udah MM-an itu ya, bisa berkali-kali lipat Betul, itu. betul. Itu minimal ya bisa 70% bahkan sampai 100%, sampai double bisa mungkin ya. Nah, itu Ya dia. ini prediksi saya. Itu prediksi Pak Zaldi langsung dari pakarnya. Iya. Kita mau lihat-lihat rumah contohnya, kayak udah banyak yang ngiler nih Pak Zaldi, dari tadi udah banyak banget. Iya. Iya. Penasaran. Tapi aku mau tanya dulu nih sama Kak Dinda sebelum kita akan invite Pak Adi gitu ya, mau lihat rumah contohnya. Kak Dinda ini tadi ada yang tanya, gimana di umur 20 tahunan kita step by step investasi, apalagi kalau misalnya penghasilannya baru 1 juta, 2 juta gitu. Apakah bisa emang properti atau gimana Kak Dinda? Mungkin ada sedikit tips? Kalau ya itu misalnya gaji kita cuma 20 juta, kita bagi-bagi nih. Misalnya 40% untuk nabung, 10% untuk kebutuhan dan lain-lain gitu. Nah, 40%-nya ini untuk tabungnya ini ya gimana caranya kita nabung dulu aja di investasi dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu misalnya, sampai akhirnya ketika kita sudah lama-kelamaan investasi kita semakin banyak gitu yang udah kita investasikan, baru tuh mungkin kita bisa menjelajah ke properti atau ke tanah atau segala macam. Sebenarnya itu balik lagi ke pinter-pinternya kita ya untuk membagi-bagikan gitu hasil dari gaji dan hasil dari pendapatan kita gitu sih kalau aku. Nah ini Suci, Dinda, kalau 20 juta itu udah jauh lebih cukup untuk investasi properti. Dulu gaji saya waktu investasi properti nggak nyampe segitu loh. Berapa Pak? Pertama kali investasi properti saya beli apartemen di Jakarta Residen itu 250 juta. Hah, 250 juta? Iya. Terus itu tahun 2005 lah kira-kira. 2005. Nah, sekarang udah berapa tahun tuh Pak ngumpulinnya Pak? Sekarang udah 1M harganya. Itu 1M harganya, 1,2 M lah minimal itu. Nah, memang kalau investasi properti ya para milenial nggak usah maksa harus yang ideal. Nggak bisa. Saya tuh ya dulu waktu investasi properti pokoknya apa yang di depan mata saya, kalau misalnya developernya bagus, terpercaya, ya harganya terjangkau, udah saya sikat. Karena waktu itu saya baru hitung. Mungkin milenial agak trauma sih ya dulu. Oh, kok properti yang bisa miliki orang kaya doang, atau orang yang udah mapan, atau orang yang udah penghasilan. Enggak juga kok. Nah, mungkin kita belum bertindak aja, kita belum cari informasi gitu loh. Nah, coba kalau misalnya ini 200 juta, DP-nya kan 20%, ya 20% sekitar artinya 40 juta. Nah, itu kan 10 juta, 10 juta. Nah, terus angsurannya itu hanya 5 juta sebulan selama 36 kali. Nah, tapi kita udah bisa punya rumah loh. Itu kan nggak terlalu berat, betul. Apalagi kurangi lifestyle, misalnya kayak makan di tempat terus gitu ya, dikurangi, terus habis itu ditabung untuk sekarang panjang. Harus dari kitanya juga ya semuanya. Betul, itu harus ada pengorbanan. Tapi kalau saat kita nanti sudah punya rumah, your life will never be the same again. Ya, kita sudah lebih tenang, lebih nyaman, ya. Terus malah kita akan berani lagi nanti investasi yang kedua, investasi yang ketiga, dan jangan lupa kita didukung sama KPR loh. Ada program KPR, kita nggak usah takut. Pak, bunganya pas banget. Iya kan? Nah,
KPR, nanti kita akan ada informasi nih mengenai KPR karena sekarang itu mempermudah kita Iya. untuk bisa beli Nah, produk millennials gitu. iya, betul. Ditambah lagi ya, Suci, Dinda, program KPR saat pandemi ini, wah, itu mah sama sekali kecil sekali bunganya. Iya. Ya, ada yang fix tahun 4% bunganya. Apalagi ada beberapa bank lah, saya nggak sebutin, ada yang 3%, ada yang 4%. Itu kecil sekali. Dan itu bisa jangka panjang. Jadi kalau yang 200 juta KPR, itu hanya 1,5 juta per bulan. Wow. Kayak maksud itu lebih murah dari cicilan mobil. Iya. Bener ya? Tapi sebelumnya Pak Zali, maaf saya motong. Dari tadi saya coba invite Pak Adi nih. Pak Adi yang house tour tapi belum bisa join terus dari tadi ya. Jadi mungkin sambil kita menunggu Pak Adi, kita juga mau buka open question mungkin buat Pak Zaldi. Iya. Sampai saya terus untuk request ke Pak Adi, mungkin kalau Pak Adi lagi join live sekarang jangan di reject karena saya dari tadi send request, kita penasaran banget mau lihat rumah seperti apa. Nah, tapi Pak Zaldi ini ada yang tanya juga nih, Pak, bukan 20 juta tapi kalau penghasilannya 2 juta aja gitu. Itu buat Kak Dinda yang pertama gitu ya. Kalau penghasilan 2 juta enaknya investasinya di mana bagian uangnya. Kalau buat Pak Zaldi ada yang nanya nih, Pak, saya tanya Kota Podomoro Tenjo, tapi pengen tahu dulu perkembangan pembangunan di sana seperti apa gitu. Mungkin Kak Dinda bisa. Kalau 1 juta, 2 juta diinvestasikan kemana? Kalau Dinda lebih memilih investasi ke emas batangan mungkin ya. Karena kan, betul. Karena kan kalau kita ngelihat juga emas tuh sama-sama low riskan juga kan ya Pak ya. 1 juta, 2 juta itu udah cukup baik sih untuk kita investasi dibanding yang lain ya. Gitu. Yang penting yang real. Kalau investasi surat berharga ya, itu harus punya jantung 2 situ. Aduh, kalau hilang gimana? Sakit kepala ya Pak. Yes. Waduh, bukan sakit kepala, bisa sakit jantung. Kenapa? Fotonya berapa? Oh, sorry. Iya. Udah deh. Kecuali kalau 25, 12, 79. Ya punya uang yang lebih ya. Nih, kita punya IG-nya uang yang lebih, ada sedikit spare, nah itu boleh main begitu. Iya. Nah. Putus-putus. Halo, kedengeran? Halo. Silakan Pak Adi, kita mau lihat dong. Hai, halo Suci, apa kabar? Dinda, Pak Zaldi siang. Siang. Halo, sehat-sehat selalu ya, Suci, Dinda, Pak Zaldi. Ya. Ya. Ya Suci. Penasaran kita rumahnya kayak apa sih? Boleh dong. Nah. Oh iya, baik. Saya coba jelaskan sedikit ya, Suci, untuk rumah kita ya. Saat ini, Suci, Dinda, kita berada di rumah contoh dari proyek kita Kota Podomoro yang berada di kantor pemasaran marketing galeri kita yang di Jakarta ya, tepatnya yang di Sentra Park. Nah, tapi sebenarnya kita juga sudah membangun rumah contoh di lokasi langsungnya di Tenjo ya. Dalam waktu dekat ya, sebentar lagi selesai. Mungkin nanti kita akan host touring lagi ya untuk rumah contoh kita yang di Tenjo. Nah, oke, baik. Suci dan Linda, di balik saya ini adalah rumah contoh tipe premium kita di Kota Podomoro ya, yang luas bangunannya tipe 40 ya, tipe 40. Nah, ini desainnya Suci, Dinda bisa lihat desain kita sangat spesial ya. Karena apa? Karena desain kita dikerjakan oleh konsultan landscape internasional loh ya. Nah, kita yang spesialnya dari rumah ini adalah apa? Nah, tadi sempat diceritakan oleh Pak Zaldi mengenai ketinggian rumah. Nah, ketinggian rumah kita ya dari bawah sampai dengan rooftop ini mencapai hampir 5 meter loh. Jadi rumahnya ini memang tinggi sekali. Nah, jadi kalau Suci, Dinda bisa lihat ya, yang tadi Pak Zaldi bilang kita ada roster ya, jaring-jaring itu tempat sirkulasi udara. Ya, makanya kita mengendorse teknologi eco greenhouse ya, teknologi ramah lingkungan, sehingga nanti udara di rumah kita ini adalah udara yang alami ya. Kebetulan juga kalau di Tenjo itu kan anginnya kan juga cukup sepoi-sepoi ya. Nah, udaranya juga lebih fresh. Nah, jadi juga rumahnya juga rumah sehat.
Nah, rumah kita bergaya modern tropis dengan sistem semi-detached. Semi-detached artinya rumahnya ini hanya menempel pada salah satu rumah di sebelahnya aja ya. Jadi sehingga membuat rumah ini mempunyai area ruang terbuka hijau yang banyak ya. Contohnya ada di taman depan, nanti daerah samping juga bisa dibikin menjadi taman, dan nanti juga di area belakang. Baik, Suci sama Dinda, kita mari masuk ke dalam ya untuk kita lihat-lihat. Oke. Tadi kan Nah, ini adalah carportnya, carport mobilnya dengan GSB 5 meter. Coba kasih lihat tamannya deh, taman Nah. samping deh tuh. oke. Oh enggak. Taman samping ya. Iya. Baik, Pak Zali sebelum Tadi. kita mulai. Ya. Nah, tuh. Ini taman sampingnya nih, Suci Dinda. Iya. Tuh jadi rumahnya nggak Nah. nempel-nempel ya Pak Adi ya. Betul, betul, Pak Saldi. Ada social distance-nya, Iya. jaraknya. Social distancing ya. Oke. betul. Oke, Desainnya juga Kita bagus ya. Iya, Mute. bagus, Pak. Kenapa Suci? Setiap rumah Suci itu ada taman ya, Pak. Iya, betul. Kenapa Suci? Sorry. Iya, enak Ken- buat berjemur, Pak, di taman. Iya, benar. Nah, dalam rumahnya kan Nah, oke. Nah, sekarang Suci, Dinda, kita berada di ruang keluarga, ruang tamunya. Ya, Suci sama Dinda bisa lihat ruangannya cukup luas ya. Nah, tentu saja ini keadaannya juga sudah di interior ya, dengan bergaya modern minimalis. Nah, yang spesialnya apa? Menariknya adalah floor to ceiling-nya. Floor to ceiling-nya kita tinggi nih. Suci Dinda ya, mencapai sekitar 3 meter. Nah, sehingga membuat ruangan ini menjadi lebih lega ya, lebih nyaman. Nah, juga kita banyak kaca-kaca juga, banyak jendela, ada jendela di depan. Nah, ini yang tadi sempat Pak Zali bilang, untuk pencahayaan alami ya, sinar matahari bisa juga dari jendela ini. Jadi sehingga mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dapurnya, nanti posisinya di sini ya, bisa ditaruh kulkas juga di sini. Nah, meja makan akan ada di tengah sini kita posisikan. Nah, sekarang kita ke master bedroomnya. 2 kamar ya Pak Adi ya ini ya. mata saya 2 kamar, betul, Pak Saldi. Iya. Nah, ini master bedroom kita, kamar utama, ukurannya 3,5 kali 3 meter. Ini cukup luas ya, Dinda Mas Suci ya. Jadi untuk masuk ranjang ukuran queen size juga bisa, memungkinkan king size juga bisa untuk ranjangnya. Nah, ini ada jendela juga di depan ya untuk sirkulasi udara dan penerangan. Jendelanya nggak ditutup Nah, ini ya jendelanya, dibuka. Oh, ditutup. Iya. Sebentar, Pak. Jendelanya Iya nih kebetulan. Iya. Nah, jendelanya Ya. besar tuh. Nah, 2 ini. double. Iya. buat Kak Dinda ini kalau olahraga Pagi-pagi dia lihat view langsung. Jadi pagi-pagi sirkulasi udara juga sehat. Iya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini di ruang tengah, ini adalah kamar mandinya. Nanti kita juga sudah sediakan shower, wastafel, juga kloset duduk ya. Nah, di sebelah sini adalah kamar anaknya. Nah, kamar anaknya saya buka dulu, tirainya juga ada jendelanya. Ukuran kamar anaknya juga lumayan, sekitar 3 meter kali 2,5 ya. Jadi bisa single bed, ada jendela juga untuk sirkulasi udaranya. semuanya ada Nah, jendela ya. kemudian Ya. betul sekali, Dinda. Nah, yang menarik lagi berikutnya adalah apa nih, Dinda sama Suci? Adalah ini yang terpenting nih. Pengen lihat tuh. Nah, ini sih. Nah, ini Suci, pekarangan kita sangat luas di Kota Podomoro rumahnya ya. Nah, jadi di sini Suci sama Dinda, area pekarangan luas ini nanti bisa digunakan untuk bikin taman atau juga bikin teras. Terasnya bisa dimodif lagi, bisa bikin kolam ya, bisa bikin mini swimming pool ya, atau mungkin buat teman-teman yang ambil di sini mungkin juga bisa bangunannya diperbesar ke belakang ya, atau bahkan juga ditingkatkan menjadi 2 lantai. Karena apa? Karena ketinggian kita rumahnya juga sudah cukup tinggi, jadi kalau dibikin jadi 2 lantai pun rumahnya juga sudah proper desainnya. Ini harganya Oke. berapa Pak Adi? Udah nggak tahan ini. Nanti banyak yang Harganya ya Pak. Nah ini
yang paling menarik, betul Pak Saldi. Yang paling menarik adalah harganya nih. Harga rumah ini hanya sekitar mulai kita pasalkan 500 jutaan saja. Suci sama Dinda, teman-teman. Ya, 500 jutaan sudah bisa memiliki rumah dengan desain yang sangat spesial ini, dengan area pekarangan tanahnya yang luas ya. Kapan lagi bisa mempunyai rumah yang ukurannya luas ya, kalau dibandingkan ya, terutama untuk para milenial ya seperti saya, kalau memiliki rumah di daerah Serpong ya atau Tangerang ya, belum tentu bisa dapat sebesar ini di Kota Podomoro ya. Mumpung apa teman-teman? Mumpung harganya masih harga 3P ya, harga perdana pasca pandemi ya. Nanti seperti yang Pak Zaldi katakan, kalau situasinya sudah kembali normal, harganya pasti sudah melambung tinggi. Dinda, ini tipe yang premium nih, tipe premium, emang startnya 500, tapi nanti Pak Adi akan bawa kita ke yang 200 jutaan. Nah, mungkin Ada Yang berapa tadi. tipe berarti Pak? Sebenarnya 2 tipe aja, tipe deluxe itu yang 200 jutaan sampai 250 sampai 300 juta lah, 200 sampai 300 juta itu tipe deluxe. Nah kalau ini tipe premium 500 sampai 800 juta. Iya. Murah banget lah Pak kalau misalnya kita lihat ya konsep rumah bertujuan. Iya. Lokasinya juga sangat strategis. Ya kebetulan Ya. Mas Aldi, kebetulan untuk rumah contoh yang di las kita kondisi sedang dalam under renovation, tapi bisa mungkin teman-teman bisa lihat posisinya. Ya. Depannya. Dari depan ya Pak ya, sebentar ya. Oke, posisinya ada di sebelah sana. Nah itu tuh, coba aja ke situ jalan dikit. Itu harganya Nggak apa-apa. Ya, sebentar Pak ya. Oke. Bentar. pas banget nih kalau 200 juta rupiahnya milenial senior Pak. Iya, iya, iya. Karena udah Kalau susah ini kan dengan angsu- harga segitu ya. Betul, kalau yang 500 jutaan itu angsurannya sekitar 8 juta, 9 juta itu sebulan. Tapi kalau KPR itu mungkin sekitar 4-5 juta lah. Tuh, 45 juta. Sebulan. Tapi kalau misalnya 200 jutaan mungkin sekitar 2 jutaan ya Pak. Betul, betul. 1,7. Kalau kita Iya. misalnya Pak yang hobi sama jalan-jalan udah kebeli rumah tuh. Iya. Iya, iya. Betul, artinya gaji yang 5 juta itu bisa ngangsur yang tipe kecil, yang tipe deluxe. Karena kan 30%. Iya. KPR. Oke deh, Mas Adi, thank you. Eh. Nah, ini yang 200 Ya, jutaan. oke, Suci Dinda saat ini. Ya, Iya. bentuknya juga sudah cukup bagus ya, floor to ceilingnya juga cukup tinggi, juga ada untuk macam sirkulasi udaranya juga. Nah ini betul Pak Saldi, kita mulai harga rumah ini hanya 200 jutaan aja. Iya. Oke, thank you Mas Adi, makasih banyak udah ngeliat rumah nih. Kita sekarang abis ini kita Keren banget rumahnya. mau ngomongin masalah yang banyak yang tanya nih Pak, kalau misalnya KPR cicilannya gimana ya? Nah, nanti kita mau invite juga nih, ada informasi sedikit. Jadi makasih banyak Mas Adi, sehat selalu, terima kasih ya. Makasih Pak Sehat Adi. juga untuk Suci, Dinda, Pak Saldi. Ya, Thank you, thank you. Ya. Nah, kita mau ngobrol nih masalah KPR banyak banget. Ini saya sampai bingung ya. Benar. Kalau tadi kadang-kadang Belum itu mungkin karena Kak Dinda Liftnya sibuk sekali nih sepertinya. Suci, Kan udah agak putus-putus Suci. suara kok. Suaranya agak putus. Nah, kalau kedepanan mungkin agak Oke. putus. Ya, ya, ya. Yes. Nah, ini Pak banyak banget yang tanya nih ya masalah Podomoro Tenjo nih. Apalagi ini sudah banyak yang tanya, Pak, gaji aku segini, mau dong investasi. Iya. Kita akan ngobrol sama orang yang dari bank nih, pastinya nanti kasih informasi mengenai KPR. Iya. Nah, tapi sebelumnya nih Iya, kan iya. melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Kalau sebelum meninggalkan Instagram Live ini, boleh dong kasih pertanyaan untuk sahabat Kota Podomoro Tenjo nih. Kasih pertanyaan yang akan dijawab. Nanti kalau benar bisa dapat saldo GoPay Rp200.000. Wah, mantap. Satu pertanyaan ya berarti Tapi dari aku. Ayo. Oke. Kak Dinda. Kalau dia yang nyambung dengan healthy lifestyle aja ya, boleh ya? Boleh dong. Mm-mm. Kita bahas. Boleh, boleh.
dari Dinda itu sebutkan 3 poin penting healthy lifestyle during pandemi yang tadi udah kita bahas nih Kak di discuss hari ini. Itu doang, gampang banget pertanyaannya. Oke. Kak Dinda nunggu sebentar nggak apa-apa sampai kita nemu pemenangnya, boleh ya? Tuh, Boleh. Kak Dinda adalah tadi 3 hal tuh, healthy lifestyle during pandemi. Dapat saldo Rp200.000, coba mana langsung aja dijawab. Ayo. Kita Nah, nanti bahas tadi nih. kita akan kasih pertanyaan juga. Tadi gampang banget kok tiga healthy lifestyle tips and tricks dari Kak Dinda. Nih, tadi katanya 1 berjemur, 2 meditasi, 3 asupan makanan bergizi. Salah apa betul Kak Dinda? Masih kurang tepat. Oke, yang berikutnya berjemur, 1 minum vitamin, 3 olahraga. Betul apa bukan? Berjemur, minum vitamin, olahraga, Belum. sedikit Oke, lagi, sedikit yang lagi. berikutnya 1 cahaya sinar matahari, 2 udara terbuka, 3 makanan. Betul apa salah Kak Dinda? Yang benar ini Putri Hidayatullah, berjemur, makan yang bergizi, dan olahraga. Iya. Selamat kepada Kak Putri. Kak Kak Putri, kamu mendapatkan saldo GoPay Rp200.000 karena berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Dinda. Selamat. Jangan lupa ya untuk DM kepada Moro Injo. Oke Kak Dinda, thank you so much karena misalnya udah tadi mau ngobrol, kasih tips and tricks dan udah mau ngajak semua teman-teman. Tapi sebelum live Instagram ini, boleh sekali lagi ajak dong teman-teman millennials kenapa kita harus berinvestasi during pandemi ini. Oke, yuk untuk para milenial aduh. Ya, ayo para milenial kita berinvestasi dari sekarang sebelum terlambat. Investasi apapun itu mulai dari sejak dini. Jangan takut untuk rugi, jangan mikir segala macam ketika kita punya sesuatu yang kita punya gaji yang cukup, kita punya tabungan yang cukup, yuk mulai investasi. Dan kalau saran dari Dinda adalah saran investasi properti lah yang paling menjanjikan. Tenang, aman, ya. Dan riskan ya Pak ya. Oke, thank you so much. Ya, kalau Thank you, terima kasih. ya Pak Suci, ya mungkin kalau dari saya ya dari terima kasih kita dari Agung Pol. Enak aja, Pak Zali temenin aku dulu. Oh belum, kira-kira. Enak aja. Ya mungkin Nggak boleh, mau saya perpisahan sama Dinda juga ya, perpisahan dan pengenalan sama Dinda. Jadi kita dari terima kasih Dinda dari Agung Podomoro Land ya, kita developer yang sudah bergerak di bidang properti selama 51 tahun. Kita mengembangkan Simpruk ya, Sunter Podomoro ya, kayak Senayan City, Central Park Mall ya, Emporium Fluid Mall, Green Bay Walk Mall, Green Bay, terus ada Tamrin City, Pakubuwono Residence, ya, terus ada The Peak. Udah ada ya Pak ya? Di Bandung ada, apa tuh mall ini Braga City Walk Mall, ya, terus juga ada Podomoro Park Bandung, ya, Podomoro Park Bandung, Festival Citylink. Kalau di Bali kita punya Sofitel, Hotel Sofitel Nusa Dua, Hotel Pullman Ciawi itu yang lagi viral. Pullman Ciawi. Iya, jadi kita memang developer yang benar-benar berjuang lah untuk masyarakat Indonesia tuh punya investasi yang selalu menguntungkan. Ya, nggak ada namanya properti kita yang waktu kita jual pertama, terus waktu jadi itu nggak naik, nggak ada. Minimal semua naik 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali lipat. Itu pasti, karena apalagi kalau banyaknya pembangunan. Betul. Ya. Dan Agung Podomoro ini memang bergerak di segmen menengah sebenarnya, menengah atas. Jadi kita biasanya jual harga yang 2M, 3M, 5M, bahkan saya di Vimara kemarin menjual unit ada 18M, 24M. Nah, kita sekarang mengembangkan kota Podomoro Tenjo ini, kita hanya 200 juta tadi, 500 juta, ya biasanya kita 2M. Tapi dengan 200 juta, 500 juta, dapat fasilitas yang
sangat banyak fasilitas yang setara dengan waktu kita bikin proyek yang menengah, yang harga 2M, seperti itu. Nah, jadi memang nggak apa-apa, nanti Dinda investasi, ya Dinda yang tidur, kita yang kerja. Iya, Dinda tidur aja, kita kerja, ya. Nanti beli satu. Iya lah. Pokoknya terus kenapa? Ya investasi ya harus saat ini, karena nanti harganya akan terus naik gitu. Justru saat ini harga yang terendah, banyak promo, KPR-nya juga promo, KPR bunganya kecil. Nah, itu. Iya, Mumpung Gitu ya, Pak, Dinda, ya. terima kasih. Iya, betul. Terima kasih Pak Zali. Dan Terima kasih. mau langsung tanya-tanya lebih detail, mau langsung lihat rumah contohnya, itu ada di Marketing Galeri Kota Podomoro Tenjo, itu deket banget samping Central Park ya. Dan teman-teman di sini juga ada lagi, misalnya sekarang kan nggak mungkin kita bacain pertanyaannya satu-satu, ini kayak udah ada 100 pertanyaan yang masuk. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab, bisa DM Instagram Kota Podomoro Tenjo atau juga ke Marketing Galerinya. Kak Dinda, thank you so much. Sehat-sehat Kak Dinda. Terima kasih Kak Suci. Pak Thank Zali. you Dinda, thank you. Sehat selalu. Ya, thank you. Podomoro, karena Iya, thank you. Iya. Ya, mampir kapan-kapan. Ya, thank you. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Saldo GoPay kita dua lagi, masing-masing Rp200.000. Dari Kak Dinda. Nah, Kak Dinda pergi